Salam Toba lovers, Horas Tano Batak. Welcome back to my channel. Kita tahu manusia pertama itu adalah sosok laki-laki. Dari kitab suci ataupun dari berbagai kitab kepercayaan yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, yang diciptakan dari debu tanah. Berbeda dengan bangsa Batak Toba meyakini bahwa manusia pertama adalah wanita. Mari kita mendengarkan ceritanya. Debata Mulia Jarina Bolon itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang bertata di huta Parulopolopan abang Sapajadian. Mungkin dalam bahasa kerennya itu adalah surga. Debata Mulia Jarina Bolon menciptakan Sahala Ama dan Sahala Ina. Sahala Ama ditempatkan di sebelah kanannya dan Sahala Ina ditempatkan di sebelah kirinya. Mungkin dalam bahasa sekarang Sahala Ama dan Sahala Ina boleh kita ibaratkan menjadi dewa dan dewi. Alkisah, si Burudek Parujar adalah salah satu dewi yang terkenal dengan kecantikannya. Salah satu para dewa yang sangat tertarik kepadanya adalah si Raja Odap-Odap. Dengan ketertarikannya, Raja Odap-Odap memohon kepada Debata Mulia Jarina Bolon agar dijodohkan dengan si Burudek Parujar. Singkat cerita, Mulia Jarina Bolon menyetujui dan mengatakan pada si Burudek Parujar akan dijodohkan kepada Raja Odap-Odap. Namun harapan tidak seindah dengan kenyataan. Harapan tinggallah angan-angan. Seperti cinta yang kandas di rerumputan, si Burudek Parujar menolak perjodohan. Si Burudek Parujar tidak senang dijodohkan dengan si Raja Odap-Odap. Dengan segala akal dan pikiran, si Boru mencoba menghindari perjodohan ini dengan bahasa yang halus. Ia memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberikan ruangan yang baru untuk berekspresi menunggu waktu yang tepat untuk menerima perjodohan ini. Dengan harapan permintaan dikabulkan, si Burudek Parujar pun terhindar dari perjodohan. Mulia Jarina Bolon mendengar dan menyetujui apa yang dimohon oleh si Burudek Parujar. Dengan segampal tanah, Debata Mulia Jarina Bolon menciptakan alam semesta yang baru, yang kemudian jadilah bumi. Sebelum Dek Parujar meninggalkan abang Sapajadian, Debata Mulia Jarina Bolon berpesan, siapa saja yang pergi meninggalkan abang Sapajadian, maka tidak bisa seenaknya kembali. Dengan keyakinan yang kuat menolak perjodohan dengan si Raja Odap-Odap, Dek Parujar pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh Mulia Jarina Bolon. Berbekal seutas benang dari abang Sapajadian, Dek Parujar menginjakkan kakinya untuk pertama kali di bumi, meninggalkan statusnya sebagai dewi dari abang Sapajadian menjadi manusia yang ada di bumi ini. Dan ceritanya belum selesai, ini bahkan baru dimulai. Debata Mulia Jarina Bolon adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Penyayang. Ia tidak membiarkan Dek Parujar pergi dengan sendirian. Ia mengutus si Boru Leang-Leang untuk menemaninya, dengan harapan Dek Parujar tidak kesepian dan sebagai jembatan komunikasi antara Dek Parujar dan Mulia Jarina Bolon. Dek Parujar sangat senang di alam yang baru. Ia tidak lagi terbeban dengan perjodohan dengan si Raja Odap-Odap. Ia berekspresi di bumi ini, mengerjakan apa yang ia mau. Namun namanya juga cantik, pasti ada yang melirik. Kecantikan Dek Parujar masih bisa disaksikan oleh para dewa-dewi dari abang Sapajadian. Ini bisa menjadi kabar baik dan bisa juga menjadi kabar buruk. Naga Padoha adalah salah satu dari dewa yang tertarik dengan kecantikan si Dek Parujar. Jika dengan Raja Odap-Odap dia tidak mau, mungkin aku bisa mempersuntingnya. Demikian kata hati Naga Padoha. Lantas Naga Padoha pun memohon izin kepada Mulia Jarina Bolon untuk meninggalkan abang Sapajadian mempersunting Dek Parujar. Dengan syarat yang sama, tidak bisa kembali seenaknya, Naga Padoha pun menyanggupi dan turun ke bumi. Karena niat yang kuat untuk mempersunting Dek Parujar, Naga Padoha pun menyanggupi dan turun ke bumi. Lagi-lagi cinta harus kandas di rerumputan, si Burudek Parujar menolak perjodohan. Si Burudek Parujar tidak terima dipersunting Naga Padoha. Apa yang dilakukan Dek Parujar menyakiti hati Naga Padoha. Naga Padoha tidak terima dengan kenyataan ini, meninggalkan abang Sapajadian untuk mempersunting Dek Parujar, namun cintanya harus kandas dan berbalik dengan harapan. Naga Padoha adalah salah satu dewa yang paling kuat. Ia lantas meluluh lantakkan bumi. Dek Parujar lari meninggalkan kerusuhan ini. Bersyukur ia masih menemukan tempat untuk bersembunyi dari amarah Naga Padoha. Ia tertunduk dan menangis, mengingat harus meninggalkan abang Sapajadian, tempat yang indah yang tak terungkapkan dengan kata-kata, tempat ia berkumpul dengan saudara-saudaranya. Namun dengan sisa-sisa air mata yang masih menetes, ia bersujud dengan segenap hati memohon bantuan kepada Debata Mulia Jarina Bolon agar ia diberikan pertolongan, dengan harapan Naga Padoha dapat ditundukkan. Si Boru Leang-Leang menceritakan apa yang terjadi di bumi. Mulia Jarina Bolon pun murka. Debata Mulia Jarina Bolon memberikan sekatup sirih kepada si Boru Leang-Leang dan memberikan petunjuk untuk menyudahi amarah Naga Padoha. Kemudian si Boru Leang-Leang pun meninggalkan abang Sapajadian
turun ke bumi dan menemui si Deak Parujar, menceritakan apa yang menjadi petunjuk dari Mulai Jari Nabolon. Deak Parujar pun memakan sekatup sirih pemberian Mulai Jari Nabolon dan keluar dari persembunyiannya. Naga Padoha menyurutkan amarahnya saat menyaksikan si Deak Parujar keluar dari persembunyiannya, dan ia terpana akan warna merah yang ada di bibir si burung Deak Parujar. Ia lantas bertanya, "Apa yang engkau makan itu?" Sesuai petunjuk Mulai Jari Nabolon, Deak Parujar pun berkata kepada Naga Padoha Niaji, "Yang kumakan ini adalah obat dari segala obat yang diberikan oleh Mulai Jari Nabolon kepada kami, para dewi-dewi ciptaannya. Obat ini akan membuat kami bertahan dalam situasi seperti apapun, dan obat ini akan membuat kami akan semakin cantik sampai selama-lamanya." Mendengar itu, Naga Padoha pun tertarik ingin mencobanya. Ia lantas berkata, "Hei Deak Parujar, bolehkah aku memakannya?" Dan si burung Deak Parujar pun mengingat pesan dan petunjuk Mulai Jari Nabolon. Kemudian ia berkata, "Boleh aku memberikannya kepadamu dan boleh kamu makannya, tapi dengan satu syarat." Karena rasa penasaran yang dibuat si burung Deak Parujar, Naga Padoha pun penasaran dan menanyakan apa itu syaratnya. "Jika kamu hendak memakan sirih ini, maka kakimu akan kugari dan kutanamkan di perut bumi." Dalam hati Naga Padoha berkata, "Baru segitu aja, kuputuskan itu." Ia pun berkata, "Baiklah, silahkan." Lantas si burung Deak Parujar pun mengikat kakinya dengan gari besi yang terkuat pemberian Mulai Jari Nabolon dan membenamkan Naga Padoha ke perut bumi. Dengan predikat dewa yang paling terkuat di antara dewa-dewa, Naga Padoha pun mencoba menggerakkan kakinya dengan harapan gari yang terbuat dari besi itu akan segera putus dan ia menemui si Deak Parujar. Namun, karena gari yang terbuat dari besi itu adalah ciptaan Mulai Jari Nabolon, gari besi itu tidak terputuskan. Naga Padoha pun lantas berteriak dari perut bumi, "Buru Nirajanami, Buru Nirajanami, lepaskanlah gari ini, aku tidak sanggup. Baiklah, aku tidak lagi meminta obat itu darimu. Lepaskanlah aku dari sini." Deak Parujar yang dari awal sudah kesal dengan Naga Padoha tidak menghiraukan apa yang dikatakan Naga Padoha. Deak Parujar hanya melihat Naga Padoha semakin terpanam di perut bumi. Dan sebagai pesan terakhir yang disampaikan Mulai Jari Nabolon, Deak Parujar pun berkata, "Aku akan mengatakan hal ini kepada anakku dan anaknya anakku. Akan memberikan obat ini kepadamu, tapi dengan cara yang berbeda. Keturunanku akan memberikan darah hewan piarannya sebelum ia memakannya. Dan kamu Naga Padoha, tinggalilah tempatmu yang baru. Tinggallah di sana, disitulah alammu yang baru." Kini si burung Deak Parujar kembali tenang dan berekspresi di bumi pemberian Mulai Jari Nabolon. Namun miris bagi si burung Deak Parujar mengingat selama tinggal di Habang Sapajarian bersama dewa-dewi teman-temannya dan saudara-saudaranya, sepi rasanya tinggal sendirian di alam seluas ini. Deak Parujar yang menyadari kesalahannya meninggalkan Habang Sapajarian, mengumpulkan hasil bumi terbaik untuk dipersembahkan kepada Mulai Jari Nabolon, dengan harapan Mulai Jari Nabolon mengabulkan permintaannya, mengutus Raja Dapodap supaya ada teman hidupnya untuk menjaga alam ciptaan Mulai Jari Nabolon. Dia kata Mulai Jari Nabolon, "Tuhan Maha Pemaaf, mendengar permintaan si burung Deak Parujar." Mulai Jari Nabolon pun mengutus Raja Dapodap ke bumi. Kemudian dia kata Mulai Jari Nabolon memberkati mereka, si burung Deak Parujar dan Raja Dapodap, agar bergenerasi, beranak cucu. Dan dari pernikahan mereka lahirlah si Raja Ihat Manusia dan si Buri Ihat Manusia, dan menjadi cikal bakal awal lahirnya bangsa Batak. Inilah mula manusia bergenerasi di bumi. Burung Deak Parujar turun dari alam penciptaan ke tanah yang ditempa Mulai Jari Nabolon menjadi manusia. Cerita ini mungkin terlihat seperti karangan belaka, namun itulah kepercayaan, di mana mitos-mitos menjadi mitologi yang disertai dengan kronologi diserap menjadi filosofi dalam kehidupan. Dalam agama ataupun ajaran leluhur, ada mitos-mitos yang diyakini itulah menjadi muncul kepercayaan ataupun dalam bahasa sekarang agama. Deak Parujar, Naga Padoha, si Raja Dapodap, dan masih banyak lagi cerita yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Mari kita bersama membangun channel ini dengan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian agar teman-temanmu tahu apa yang kamu tahu. Jangan beranjak kemana-mana, saya punya ribuan pikiran yang bisa Anda saksikan. Cukup klik kiri atau kanan sisi video. Salam Toba Lovers, Forest Tanah Batak.